Teman-teman sekalian, agak buru-buru sedikit waktunya, tapi nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan kepada materi peningkatan dan penguatan kualitas keluarga di saat menempuh pendidikan spesialis. Kali ini akan diasuh oleh Bu Heti Zuliani. Nanti terkait beliau akan sampaikan sendiri karena waktunya. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya berdiri Ya, boleh? boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam kita sanjung sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada panitia Samara yang hari ini memberikan ruang dan waktu untuk saya berjumpa dengan teman-teman PPDS. Tentunya bukan hal yang mudah menjalani proses ini semuanya, benar nggak sih? Benar nggak ya? Kayak wajah-wajahnya ini wajah-wajah yang penuh pengharapan, benar nggak sih? Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebenarnya lihat baju ini, kalau ibu-ibu udah paham ya, udah paham ini unsurnya dari mana ya? Pasti dari PKK unsurnya. Tapi nanti saya perkenalkan dua ini, nanti bawa pribadi, kemudian bawa lembaga gitu ya. Nah, saya Heti Zuliani, S1, S2, S3 saya jurusan bimbingan konseling, spesialisasi konseling traumatik. Kemudian S1 saya di USK, S2 saya di UPI Bandung, S3 saya di UPSI Malaysia. Kemudian spesialisasi hipnoterapi dan mengasuh beberapa lembaga-lembaga pendidikan dan aktif mengisi parenting, insya Allah saat ini dipercayakan di beberapa daerah di Aceh dan beberapa kali ada di dalam forum-forum webinar internasional dan nasional, insya Allah. Kemudian hari ini saya datang bukan sebagai dosen di USK atau konselor dari USK, bukan. Tapi saya datang mewakili Ibu Gubernur karena yang diundang itu TP-PKK Aceh. Jadi kebetulan saya Ketua Bidang 1 TP-PKK Aceh. Jadi Ibu Gubernur titip salam untuk teman-teman semuanya dengan lafal Assalamualaikum, salam sehat selalu, bahagia selalu, gitu ya. Udah diterima salamnya ya? Oke. Baik teman-teman semuanya, hari ini dengan latar belakang saya ingin mengajak teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau saya melihat materi yang diberikan dari rundown acara itu sebenarnya saya rasa udah full banget ya. Teman-teman udah punya banyak pengetahuan tentang bagaimana sih membangun keluarga yang bahagia, yang harmonis gitu. Dan untuk mengawali sesi saya ingin refleksi sedikit, boleh? Sambil makan ya, santai aja. Apa sih definisi keluarga harmonis? Boleh? Siapa yang mau? Nggak ada? Ada dong, masa PPDS nggak ada? Apa definisi keluarga harmonis? Ini nggak teoritis loh, berdasarkan persepsi kita masing-masing. Jangan takut salah. Ayo, apa? Komunikasi yang bagus. Oke, bagus. Yang lainnya? Kenapa? Sejalan, sevisi. Makna sejalan sevisi bagaimana? Memiliki tujuan yang sama untuk memiliki keluarga yang sakinah. Oke, memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keluarga yang sakinah. Oke, memang perempuan dia kemampuan verbalnya lebih banyak, lebih besar ya. Teman-teman yang PPDS yang laki-laki boleh, tapi bukan berarti nggak memiliki kemampuan verbal dong. Apa keluarga harmonis itu apa definisinya? Menurut kita masing-masing. Saya lupa baca buku nih, nggak perlu kan PPDS pasti menghafal semuanya ya, semuanya hafal. Oke, nggak perlu. Apa sih yang kita maknai dengan keluarga yang harmonis? Ya, silahkan. Menurut saya keluarga yang harmonis itu keluarga yang di dalamnya terdapat suatu ketenangan. Itu aja? Ada yang lain?
Mau nambahkan? Dalam keluarga yang harmonis boleh ada konflik enggak? Boleh. Kalau harmonis artinya konfliknya ada atau konfliknya nggak ada? Konfliknya ada. Ada nggak keluarga yang harmonis tanpa konflik? Terus bagaimana? Harusnya harmonis itu dicapai setelah melewati fase konflik atau tidak? Setelah. Oke. Teman-teman BPDS ketika menolong pasien biasanya menghadapi fase yang mudah atau fase sulit dulu? Pernah nggak fase mudah dulu nanti sulit gitu? Enggak kan? Pasti fase sulit dulu baru kemudian analisisnya lebih mudah dijalankan. Benar nggak sih? Ya. Bagaimana kita bisa mencapai suatu keluarga yang harmonis kalau kita tidak melewati konflik? Jadi kalau ada orang bilang, aku dari awal menikah itu sudah bahagia banget ketemu sama dia. Seperti apa yang aku rencanakan. Mertuaku bagus, ya, self service, ya. Jadi dia itu nggak perlu aku masakin, dia masakin sendiri, maka malah aku dihidangkan. Tiap hari dapat kado, dapat pujian, gitu. Apakah itu makna keluarga harmonis? Enggak. Kalau kita melihat teman kita hari ini dia ketawa bahagia nih, ya. Besok, aduh, aku kesel. Mukanya merengut, marah-marah nih sama pasien, gitu ya. Atau sama kolega, apa sih? Mau saya nanya, gitu. Apa kita bilang? Biasanya kita ngomong apa sama kolega kita yang seperti itu? Apa sih lah, gitu ya? Ada masalah apa sih? Gitu nggak? Begitu ya? Respon natural kita apa? Ada masalah apa sih? Ada apa sih? Kok bad mood banget hari ini? Gitu? Gitu. Kalau saya salah boleh di kritik, boleh. Benar nggak gitu? Respon normalnya kita gimana? Atau kalau teman kita lagi capek banget, terus kita lelah, terus kita ngapain? Biarin aja lah, udah nggak usah pedulikan. Dia udah begitu aja. Dia memang udah begitu orangnya. Nggak pernah, nggak ada hari yang dia mood, nggak ada. Pasti dia nggak mood terus. Dikucilkan kawannya. Ada begitu? Terus kalau lagi orang, ini sepertinya akan henti jantung. Apa yang dilakukan? Tolong perawat ambil, tolong alat pompa jantung sebentar. Begitu? Kira-kira gimana reaksinya? Kebayang kegaduhan, kan nggak mungkin begitu ya. Ini kan muncul di pikiran kan? Muncul di pikiran kan? Nah, orang yang sedang berkonflik juga seperti itu. Hanya tidak terlihat, yang terlihat di perilakunya apa? Nah, gitu. Kalau perempuan, perempuan. Kenapa? Karena otak verbalnya jalan terus. Kalau perempuan, nggak bisa bilang, bisa diam nggak sih? Ganti, jangan jadi dia perempuan, baru bisa diam. Bisa nggak? Teman-teman, bisa nggak ganti istrinya bukan perempuan? Kalau bisa ganti, berarti masuk ke kami, PPKPT, karena di bawah WSK. Kan? Ya kan? Pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Saya kebetulan salah satu anggota PPKPT. Konselornya yang menangani para pelaku dan para korban pelecehan di USK. Jadi double tugas nih di sini. Ya. Nah, belum lagi konflik suami istri yang dibawa ke dalam interaksi sosial. Ini 17 plus kan? Ada yang belum nikah enggak? Aman? Kira-kira kalau saya ngomong aman enggak? Yang belum nikah please angkat tangannya. Oke, aman ya? Jangan nanti gara-gara Bu Heti nih, ya. Gara-gara Bu Heti ini kami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Aman ya? Aman. Oke. Jadi ada kasus ya, ada kasus teman-teman. Saya yang mengawali ini dengan kasus klien saya, pasangan suami istri, suaminya sangat soleh, tiap waktu sholat azan di masjid, dia sholat berjamaah di masjid, ya.
sudah lebih dari 15 tahun berkeluarga, belum dikaruniai anak. Istrinya itu punya kerjaan juga, seorang guru, tetapi suaminya itu kerja serabutan, nggak punya kerjaan tetap. Nah, si suami ini sangat sayang sama istrinya. Saking sayangnya, kalau dia pulang, itu satu patah kata pun nggak keluar dari suaminya. Langsung dia bilang, tidur sayang. Gitu katanya. Sudah? Ya kan, bagus ya pelayanannya ya. Kamu mau dimasakin apa? Aku masakin. Ayo kita jalan-jalan gitu ya. Semuanya udah bagus. Di beberapa tahun terakhir, istrinya melihat ada kejanggalan. Kok suami saya nggak pernah minta lagi? Yang sudah berkeluarga udah paham ya. Yang belum berkeluarga yang ngangguk duluan kayak, aduh. Ya. Kok nggak pernah minta lagi? Nah, dia coba minta nih. Ya, ini udah lebih dari 6 bulan nih. Dia coba minta. Kok nggak ada respon apapun? Kok dingin-dingin aja? Ada apa? Oke, dia biarkan, mungkin lagi nggak mood dianya. Dalam pikiran istri, diajak ngobrol, dia responnya sangat minim sekali. Ya, oke. Mau pulang ke rumah mama? Boleh. Udah, ya, menjadi hambar komunikasinya. Nah, setelah itu apa yang terjadi, teman-teman semuanya? Di bulan berikutnya, di akhir tahun tersebut, maka ditemukan suaminya berzina dengan pekerja seks komersial. Astagfirullahnya kenceng. Ada sesuatu yang dipikirin nih. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Di sini kita perlu highlight. Apa yang bisa kita highlight? Kepahaman suami yang tidak dikomunikasikan bisa menjadi misunderstanding antara keduanya. Suami punya hasrat, punya keinginan, nggak dikomunikasikan. Dia merasa istrinya lelah, dan kalau saya sampaikan semakin lelah istri saya. Tidak disampaikan. Sebaliknya 1-2 kali diminta, istrinya bilang, capek banget, nanti aja. Apa yang teman-teman pahami? Seorang perempuan ketika dalam kondisi lelah, hasrat seksualnya tinggi atau rendah? Hah? Rendah? Semakin lelah semakin rendah nggak? Perempuan. Kalau laki-laki? Kok sedikit yang jawabnya? Itu kenyataan loh. Kalau laki-laki saya tes lagi, hasrat seksualnya tinggi atau rendah? Meroket. Tuh dengar. Ada nggak di sini yang suami istri sama-sama PPDS? Lepas ini nanti mungkin dokter boleh kasih waktu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh mereka kita tidak inginkan. Ya, jadi oke. Ketika dilakukan konseling, maka ditemukan di situ suami menerjemahkan sendiri kondisi istrinya. Karena dengan asumsi itu adalah bentuk rasa sayang saya kepada istri saya. Ternyata dia tidak bisa mengontrol pemenuhan hasratnya. Oke. Ada kasus lagi yang lain, banyak nih kasus nih. Ya. Ada kasus. Lagi PPDS juga. Ya, saya nggak tahu ada di sini atau tidak. Ya, kalau kebetulan sama, berarti itu kebetulan. Ya, nah, ada kasus yang bukan hanya PPDS tapi di beberapa tempat, tapi mirip. Ini mirip ya, umum generalnya seperti ini. Si suami ngomong terus, karena jarak LDRan. Ada yang LDRan di sini? Ada ya? Ada yang jaksa, hakim, ya LDRan. Jaksa pegang kasus suami istri cerai. Karena apa? Karena itu tadi, pemenuhan yang tidak terpenuhi. Dan lagi-lagi puncanya adalah miskomunikasi. Dari situ, kecil sekali. Oke. Kita lihat. Sekarang lelah, mengantuk, ya, tidak berenergi, bahkan untuk sekedar menyapa, tidak minat untuk aktivitas, merasa tidak berdaya. Ini adalah beberapa gejala-gejala yang menyebabkan masalah di kemudian hari. Kan fokusnya di sini, nolong orang lain, bisa pulihkan orang lain, tapi bagaimana keluarga kita? Ya kan Ibu? Oke, kita kembali ke cerita tadi.
lelah pulang pergi. Dek, abang balik nih. Aduh, aku banyak kali program nih, belum sempat tidur lagi. Banyak kali tugas, banyak kali tekanan. Ya bapak-bapak, kira-kira kalau dapat penolakan begitu, apa yang dilakukan untuk mengontrol? Apa? Coba kasih tahu saya. Ya, apa? Olahraga, apa lagi? Kak, ya? Tidur, ngopi, apa lagi? Jogging, apa lagi? Ngomong aja, ini kesempatan untuk bilang ke sebelah sini. Apa? Mancing. Oke, apa lagi? Apa lagi? Oke, sedang pendidikan sempat mancing. Mancing nggak? Sempat nge-gym, olahraga? Lari ya, pasien gawat darurat semuanya keliling rumah sakit lari. Ada pasien gawat darurat di sana, kan gitu ya. Bingung kawannya. Tapi salah satu itu ada dikerjakan oleh salah satu klien saya. Ketika ditolak sama istrinya, muter dia seluruh rumah sakit. Jalan. Kira-kira berapa lama? Butuh waktu baru rilis. Berapa lama? Ini saya nanya. Saya nanya berapa lama? Ukur diri sendiri yang udah ngerasain. Pasti nih, ini muka-muka yang ngerasain begitu, nahan semuanya nih. Muka-muka yang tidak semuanya terpenuhi. Berapa? 1 jam? 2 jam? Berapa? 30 menit? Ada yang 20 menit? Di bawah 30 menit ada? Ada di bawah 30 menit? Nggak ada. Jadi teman-teman sebelah sini nggak gampang bagi teman-teman, bagi suami kita untuk menerima kata tidak mampu, tidak bisa, tidak ada waktu, saya lelah. Nggak memiliki cukup waktu untuk mereka melepaskan itu semuanya. Oke, apalagi lagi BPDS. Dapat pasien, belum lagi jalan udah dipanggil. Berpotensi suami kita melakukan hal-hal yang melanggar secara sosial. Terus bagaimana dengan saya? Kan gitu pertanyaannya. Saya capek loh. Capeknya sebelum dimulai. Kalau udah mulai udah. Benar nggak? Enggak, Bu. Enggak, saya bercanda gitu. Apa yang kuat yang mendistraksi pikiran kita? Ya, pernah nggak gini nih? Ini munculnya di mana? Nah, ini munculnya di mana nih? Aku baru pulang capek. Nanti aja. Aku ini lagi sekolah, tugas dan kerjaanku banyak. Udahlah, begitu aja, nggak sanggup bahas lagi capek. Ini lebih penting ketimbang yang lainnya. Itu diomongin atau di sini? Kalau perempuan, nah teman-teman ya, yang mau bapak, perempuan itu di sini. Nelpon nih kita udah selesai, laki-laki udah selesai, udah dia langsung dia aktivitas psikomotor, ya. Perempuan di sini, tuh aja dia, di sini ya banyak banget yang muncul. Perempuan, kalau dibilang nggak usah dipikirin, jangan nasehatin perempuan dengan kata nggak usah dipikirin, itu bahaya. Makin terpikirkan, itu perempuan. Kalau laki-laki, jangan nasihatin laki-laki, nggak usah dilakukan. Nah, itu karena memang itu yang harus dikerjakan, gitu. Maaf cakap kita bilang, kalau nggak dikasih, bang, aku nggak sanggup nih, paksain aja, boleh, karena berasa juga di dia. Nah, gitu. Sekalipun terpaksa. Nah, cuman kepuasan sebagai diri dalam kondisi psikologis merasa dihargai, dicintai, itu tidak terjadi pada beliau, pada suami kita. Dan itu yang membuat hubungan kita menjadi renggang. Apa yang membuat ini muncul? Semakin banyak ini perkataan seperti ini lebih banyak muncul pada siapa? Pada istri atau pada suami? Secara potensial pada istri. Tetapi itu sangat berpotensi kalau siapa yang lebih dominan dalam keluarga. Bisa dipahami?
Kalau dominan kan nggak semuanya laki-laki yang dominan dalam keluarga, ya kan? Bisa jadi istri yang dominan. Memang kepala rumah tangga siapa? Suami. Tapi secara fungsional belum tentu suami dominan dalam rumah tangga. Nah, ini yang memperkuat egosentris. Karena profesi nggak semua, maaf ya teman-teman kalau bahasa saya ini agak kurang enak di hati ya. Nggak semua, ini level profesi saya udah bagus nih, dokter spesialis. Siapa sih yang mau merendahkan? Enggak, bukan persoalan mau direndahkan secara sosial, tapi persoalan keberfungsian kita dalam hubungan suami istri. Ada yang mengatakan di dalam pikiran suami, daripada konflik mending aku diam aja. Itu katanya. Akhirnya lambat laun suami tidak pernah memberikan ruang berpikirnya untuk belajar materi-materi tentang profil seorang istri. Di awal-awal pernikahan, saya mau nanya, pernah nggak nanya, apa sih yang kamu pikirkan ketika lihat aku pakai baju kerja ini? Pernah nggak nanya? Pernah nggak dialog itu dengan pasangan? Apa sih yang kamu pikirkan ketika ada orang senyum ke aku itu cewek cantik? Pernah nggak nanya? Pernah nggak dialog begitu? Ini diam pernah atau nggak pernah sih? Saya nanya nih, pernah nggak yang kayak gitu? Tidak. Oke, sekarang selama PPDS berapa kali pernah bilang, sayang, dalam kelelahanku aku secerca harapan teringat akan kamu, rinduku padamu itu membuat aku menjadi lebih ringan. Ada nggak gitu? Susah gitu. Enggak ya? Ada satu orang mungkin pupus harapan saya kayaknya. Enggak ada ya? Nah, akhirnya teman-teman semuanya ada yang mungkin di sini spesialis saraf gitu ya. Sistem limbik kita lebih dominan hidup ketimbang PVC kita, prefrontal cortex kita. Kenapa? Karena kita lebih sering berinteraksi dengan pola-pola kecemasan ketimbang memberikan kesempatan kita menerima kebahagiaan atau menenangkan diri kita. Pernah nggak di akhir hari kita ngomong, alhamdulillah aku hari ini sudah selesaikan tugasku dengan baik, sekalipun banyak hal yang aku kecewa dengan beberapa pemimpinku, kolegaku, tapi it's okay, aku sudah jalannya semuanya. Nggak harus begini, tapi tarik nafas, menghargai diri sendiri dan dari kegagalan dan keberhasilan. Nggak mungkin seharian kita gagal terus teman-teman semuanya. Hanya saja otak kita lebih mudah menerima, membahas yang gagal ketimbang mengapresiasi keberhasilan. Benar nggak? Makanya sistem limbik kita dalam ilmu neuroscience, sistem limbik memang udah aktif dia, memang sifatnya sangat aktif ketimbang prefrontal cortex. Tapi prefrontal cortex kalau kita tidak ulang, tidak repeat, itu tidak akan bisa. Nah, coba sekarang itu ada HP mungkin, HP kali ya, bisa nggak WhatsApp ke diri sendiri? Bisa? Kirim WhatsApp ke diri sendiri bisa? Nah, coba sekarang ambil. Coba. Oke. Kita latihan ya. Teman-teman kalau di bidang sakit fisik nanti saya berguru sama teman-teman ya. Jadi mungkin di sini izinkan saya untuk membantu teman-teman. Coba berikan reward ke diri sendiri tapi hindari kata akan, hindari kata akan, mungkin, hindari kata akan, hindari kata mungkin, sepertinya, itu hindari kata-kata itu. Menurut orang lain itu hindari kata-kata itu. Ya. Akan, mungkin, sepertinya, menurut siapa? Bukan menurut diri sendiri. Itu hindari kata-kata itu, kemudian buat self reward, kalimat self reward untuk diri sendiri. Nanti saya minta salah satunya baca. Tapi tunjuk yang random aja. Self reward. Ingat ya, tidak boleh pakai kata mungkin, akan, jangan pakai kata akan, jangan pakai kata menurut, atau sepertinya.
Itu 4 kata itu jangan dipakai. Sepertinya saya pantas untuk bahagia, itu nggak boleh. Saya yakin bahwa diri saya bahagia dengan apa yang saya jalani, dan terima kasih untuk perjuangan selama ini. Nah, itu misalkan, jangan pakai kalimat saya lagi. Karena kita kasih contoh itu biasanya pakai kalimat lagi gitu ya, biar mudah, jangan pakai sendiri aja. Ini kan lagi belajar mengaktifkan PPC-nya nih. Jangan lihat yang lain ya, nilai kawan. Nanti jadinya ke punya kawan bukan punya kita. Sudah? Saya minta Pak moderator deh tunjuk satu dari sini, satu dari sini. Jangan saya yang tunjuk. Ya, yang bacain save rewardnya. Laki dulu atau perempuan dulu? Terserah. Biasanya ladies first, tapi saya nggak mau ladies first. Ini first. Ya, men first. Ya, udah siap? Boleh. Mungkin 2 orang di laki-laki, 2 orang di perempuan. Bapak, bukan dibacakan, tetapi dikatakan untuk diri sendiri dengan suara yang kita bisa dengar. Berkomunikasi, ngomong sama diri sendiri gitu. Coba. Kasih konsultasi mudah nih ya, kasih konsultasi mudah nih. Oke, silakan. Nggak usah lihat saya boleh juga, nggak usah lihat teman-teman boleh juga, tutup mata nih. Nah gitu boleh. Yang penting suaranya. Puntung itu kalimatnya Pak. Puntung itu kalimatnya. Nggak ada akhirnya tuh, masih di tengah jalan. Endingnya. Tambah aktivitasnya apa kira-kira? Boleh mungkin tabnya ditaruh dulu. Ya, ditaruh di samping. Di sini di meja boleh juga. Di kursi. Jatuh ya. Apa kira-kira aktivitas tangan yang bisa membantu kalimat itu terasa di diri sendiri? Silahkan dipilih. Kayaknya lebih sulit ini daripada ujian nih. Iya nggak sih? Kalau lebih sulit ini daripada ujian, santai, tarik nafas dulu. Gak apa-apa Pak. Mau sambil berdiri boleh, mau bagaimana terserah. Yang nggak boleh tidur karena ini kotor. Ayo. Yang tadi Pak, yang tadi udah benar diulang, ditambah akhirnya aja. Kok diskusi dulu sih? Nggak pernah nih, nggak pernah ya teman-teman ya kasih reward. Ayo. Ayo bismillah. Nah, nggak ada yang salah Pak, udah ditambahin aja. Ternyata sulit memang. Kalau orang yang lead kita itu mudah, tapi coba diri kita sendiri melit diri kita sendiri, nggak gampang. Oke, bismillah. Rabbi sini ilman. Terima kasih kepada diri sendiri sampai saat ini dan akan berjuang untuk 5 tahun ke depan sampai akhir BPJS. Oke, baik. Ketimbang nanti habis ini nggak bisa tidur. Oke. Siapa satu lagi yang perempuan dulu? Kita beralih ke perempuan dulu. Ya. Silakan. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Hari ini adalah kesempatan kita untuk menghargai diri kita sendiri. Ya kan? Nggak ada yang salah.
Nggak, jangan sampai sesak nafas di sini ya. Oke, saya nggak lihat deh. Saya nggak lihat. Ayo. Saya terima kasih untuk diri saya sendiri karena awalnya pilihan ini bukan awalnya tuh ini bukan pilihan diri saya sendiri, tapi sampai saat ini saya bisa survive, saya bisa lulus S1 tepat waktu, profesi tepat waktu, dan alhamdulillah hari ini saya bisa dikasih kebebasan untuk memilih apa yang saya inginkan. Oke, terima kasih. Oke, jangan ditahan ya. Kalau mau keluar perasaannya, kita memang perempuan itu perasaan yang dominan. Jangan ditahan. Ini kesempatan kita untuk rilis betul-betul. Karena kita berada di mode yang sama. Jangan bandingkan kita dengan laki-laki. Laki-laki perasaannya lebih minoritas daripada kita. Ini logikanya lebih jalan. Jadi bukan nggak peka mereka, peka, tapi nggak bisa menunjukkan secara real, gitu ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, saya ngambil ini sebagai ilustrasinya, ya. Coba inner of kasih sayang. Ruang kasih sayang kita ini, ya, sekarang diisi oleh kecewa kecil. Kok dia nggak pernah nanya ya, aku secapek ini di sini. Kok dia nggak pernah ya datang jenguk aku nih, ya benar nggak sih? Yang laki-laki nggak berani ngomong, nggak pengertian kali. Yang perempuan, wah aku capek kali anak ngadu sama aku, udah gini gitu, dan dimarahin sama dokter senior, semuanya. Belum pasien, keluarga pasien yang nuntut begini begitu. Belum lagi kolega yang nggak mau bantu, belum lagi kita dikucilkan, belum lagi tugas yang belum selesai, belum lagi keuangan, ekonomi, tuntutan orang tua, everything. Laki-laki mengatakan, ya udahlah. Perempuan tidak bisa dengan ya udahlah. Perempuan nggak bisa dengan ya udahlah. Jadi teman-teman semuanya, jangan terlalu keras dengan diri kita sendiri sehingga takut untuk menangis. Umar saja menangis. Laki-laki bilang, nggak laki-laki kalau nggak nangis, salah. Laki-laki yang nggak pernah menangis, hatinya tidak pernah terasa. Laki-laki memang Allah tidak anugerahi kepekaan yang luar biasa, tidak. Tapi kita bisa belajar, laki-laki bisa belajar kepekaan itu pada perempuan. Perempuan nggak butuh banyak kata-kata, tapi satu pelukan dari suaminya, 3 menit saja udah cukup tenaganya untuk menyelesaikan pendidikan ini 5 tahun. Tapi harus diulang, jangan 1 kali. Ya, 3 menit aja. Jauh LDR nggak perlu, sayang. Video call, sayang peluk kamu dari jauh. Nah, cukup. Please do that. Ambil masa, ya, ke ruang atau ke tempat yang nggak ada orang, kan ada ruang istirahat ya. Video call sebentar, sayang rindu. Itu bukan hal yang dilakukan oleh anak-anak yang pacaran, bukan. Untuk melanggengkan suatu rumah tangga kita perlu isi ini. Yang nanti saya ke sana ya, kunjungin kamu, ternyata dia nggak bisa datang, janji palsu. Kecewa kita segala macamnya. Jadi toleransi itu tidak muncul lagi. Hambar jadinya. Makanya perselingkuhan segala macamnya terjadi. Waktu cantik, waktu lagi ganteng, teman-teman ya, foto yang beginilah posoku ketika merindukanmu. Nggak pernah ya. Kayaknya kita harus jadikan itu jadwal. Pagi apel, ambil HP semuanya. Ya kan gitu. Jadi harus begitu rasanya. Ini teman-teman, suami saya itu di PD. Saya LDRan. Saya tugasnya di USK. Saya bolak-balik. Beliau tugasnya di sana dan saya tugasnya di sini.
Bisa jadi saya semingguan, misalkan seperti hari ini, besok pun masih ada kegiatan yang harus saya isi. Akhirnya, oke. Setiap telepon itu panggilannya, sayang, kok wajahmu hari ini lesu kali, kayaknya nggak ada diriku di situ ya. Itu bahasa beliau. Alah, kok tahu? Jangan nanya aja, anu mobil berangkat terus. Iya, besok ya. Hari ini berangkat kemari. Gitu. Memang deket ya. Tapi kalau sempat beliau dinasnya keluar. Seminggu di Jakarta. Itu tiap malam kami teleponan. Ngobrolnya itu habis ngobrol sama anak-anak itu ngobrolnya berdua, yang kedip-kedipan mata, yang apa gitu. Itu apa sih kayak gitu? Aduh, ini pose mengingat kamu gitu. Ya begitu-begitu. Itu yang melanggengkan hubungan. Coba bayangkan klien saya itu di antara klien laki-laki yang jelek sama yang paling ganteng. Coba. Mungkin saya nggak terpengaruh? Nggak mungkin, saya manusiawi. Manusiawi kita tertarik, ya kan? Tapi yang nggak bisa dimiliki pada orang lain yang kita ketemu sesaat adalah kehangatan. Kehangatan itu perlu dibina. Maka harmonis itu level akhir setelah kita melewati konflik. Jadi teman-teman, jangan hanya menjaga jantung pasien, jantung keluarga kita juga perlu dijaga. Caranya kan sederhana, ya kan? Ambil HP, nggak sempet, lagi lelah banget, yakinlah ya. Hiruk pikuk lagi dimarahin, ambil HP, voice note, sayang, hatiku hari ini nggak enak banget baru dengerin ceramahan ini. Tapi dengerin suara kamu kayaknya akan lebih menenangkan saya deh. Please kasih saya penyemangat. Kalau laki-laki harus jelas kita minta apa. Jangan bilang aku butuh kamu, tapi aku nggak bisa datang jawabannya. Dia akan bilang gitu, kan? Tapi aku nggak bisa datang karena please aku butuh kamu. Dia berpikir fisik. Kita clear aja ngomongnya, please tolong kasih penyemangat untuk aku. Dia akan ngomong, sayang yang sabar, 5 tahun lagi kamu akan jadi dokter spesialis kan? Hebat, nah gitu kan? Kita ya baca berulang kali tuh, 5 menit aja baca itu, dibangun perasaannya, selesai. Teman-teman punya lagi energinya. Jadi jangan terlalu keras dengan diri kita sendiri, sehingga tidak berani untuk menjadi lemah dengan pasangan kita. Itu dia kuncinya. Oke, ini waktu saya jadi sedikit nih kayak. Nah, ada 3 fase akumulasi keretakan. Menyangkal. Kangen nggak? Nggak. Mana ada kangen? Bercanda, tapi tidak boleh bercanda di dalam bibir jurang, di pinggir bibir jurang. Itu bercanda di pinggir bibir jurang. Kangen nggak? Nggak. Nah, kangen. Ngapain kangen kamu tiap hari? Nggak boleh. Kangen sayang. Nggak boleh bercanda di situ. Cantik nggak sayang? Apa sih cantik? Tiap hari aku bilang kamu cantik. Gak bosan bilang cantik. Suami kita bercanda, nggak boleh bercanda seperti itu. Dalam otak kita, teman-teman semuanya tidak bisa membedakan nyata atau semu atau tidak nyata. Setiap perkataan dia akan diproses menjadi emosi. Pada laki-laki setiap perkataan akan diproses menjadi memori. Berapa kali kita ulang kalimat tersebut, dia akan menganggap, wah saya tidak ada harganya nih di mata istri saya. Gitu sebaliknya. Kalau perempuan perasaan tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, diabaikan dan sebagainya. Jadi jangan bercanda dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kok nggak pulang? Ngapain pulang terus-terusan? Ini lebih penting loh. Bahaya. Sayang, pendidikanku penting, tapi kamu menjadi penyemangatku, energiku untuk menyelesaikan pendidikanku. Kenapa nggak begitu? Ya nggak harus begitu juga. Yang aku kayaknya lagi butuh support energi nih, cas dong. Casnya gimana? Bilang dong sayang, semangat ya hari ini. Udah gitu. Kalau suami yang nggak pernah bisa ngomong begitu, kasih kalimatnya dulu. Begitu caranya, betul Pak. Ini saya ngomong betul, karena saya dapat klien macam-macam. Ya, karena kebetulan kita dapat suami yang nggak pernah terima kalimat kasih sayang dari orang tuanya. Ya, bukan dia nggak mau memberikan ke kita, tapi dia nggak tahu caranya. Kan dia dokter, emang nggak mikir otaknya? Nggak ada knowledge kata-kata kasih sayang di sini. Kasih tahu, bang, ngomong dong kayak gini. Karena perempuan sekalipun dikondisikan, digombalin, tetap perasaannya jalan. Cantik banget mama hari ini. Nanti transfer bentar ya, lupa pinjam uangnya. Boleh juga, kita tetap bahagia.
kita tetap bahagia. Ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa muji istri ada maksudnya, memang nggak apa-apa. Lebih baik muji dulu, tapi jangan selalu begitu rumusnya. NPD pula kita, ya kan? Tapi bukan itu salah satu cirinya ya. Oke, gejalanya apa? Nah ini obrolannya seputar anak udah makan, udah bayar listrik, udah setor SPP anak, seputar hal-hal yang tidak mengandung emosi, perasaan. Oke, bahayanya apa? Kamu merasa tidak ada masalah karena tidak ada pertengkaran besar. Kan nggak ada pertengkaran kan? Biasa-biasa aja. Tapi komunikasi kita seperti itu. Bang, tolong bantu dong kirim. Nggak cukup nih SPP anak. Bang, bantu dong kirim ini. Atau Dek, bantu dong. Saya mau pinjam. Ada urusan bisnis nih. Gini-gini. Seputar itu. Nggak pernah nanya. Apa kabar hari ini sayang? Apa kabar? Kok tiap hari Bu nanya apa kabar? Memang harus. Orang sakit. Kita berpotensi sakit ya semuanya. Mau saya, mau semua teman-teman itu kita berpotensi sakit. Jadi harus minum obat tiap hari. Obatnya gampang. Apa kabar sayang? Baikkah kamu hari ini? Rindukah kamu denganku hari ini? Sayangkah kamu dengan kami hari ini? Apa yang kamu rindukan dari aku? Perlu dibahas. Jangan waktu masa pacaran aja bilang, aku suka lihat kamu pakai baju orange. Sekarang nggak pernah. Gitu. Oke, ini bahayanya nih. Kemudian fase dikit lagi nih, ini harus saya habiskan. Kamu nggak boleh habis nih. Ya, resentimen. Pemicunya paling lelah karena beban RS, sementara pasangan merasa paling menderita karena ditinggalkan. Dengan perasaan masing-masing. State-nya laki-laki, suami di state-nya sendiri, istri di state-nya sendiri. Terus istri dengan kemampuan verbal, pikirannya mengarah kemana-mana, mengambil file-file kesakitan. Dia perkuat. Kalau laki-laki diabaikan karena itu mengganggu pikirannya. Kemudian besok kita tanya, kemarin kan kamu pernah ngomong kayak gini ke aku. Emang pernah? Nggak ada. Bukan pelupa, karena dia mengabaikan. Sesuatu yang luka bagi laki-laki diabaikan. Diabaikan dalam sistem memori itu ditaruh dalam memori paling bawah sehingga terjadi lupa. Bukan nggak peduli, tapi karena kita tidak memanggil dengan cara yang benar. Oke? Nah, oke. Fase kelelahan emosi. Nah ini dia ya, nanti slide-nya boleh dibaca. Nah kenapa PPDS rentan? Ini dia. Karena kita hafal kan, menghafal semuanya. Ini pasien harus tertangani. Ini apa analisanya? Ini apa diagnosanya? Benar nggak sih? Nanti tulis laporan lagi. Apa kendalanya? Apa tindakannya? Benar nggak? Gitu ya. Nah ini defisit empati. Kita nggak sempat untuk bilang ke pasien, Ibu sabar ya, semua penyakit itu ada obatnya, tapi obat yang paling penting itu adalah penerimaan ibu terhadap penyakitnya. Nggak sempet. Ibu ada reaksi apa saja? Ada alergi obat? Gitu, selesai. Nggak sempet kita. Jadi apa, empati kita defisit. Jadi kita susah untuk berempati. Kemudian apa? Terowongan visinya, merasa pendidikan ini ada segalanya sehingga menganggap masalah rumah tangga sebagai gangguan terhadap studi, bukan bagian dari hidup. Itu muncul secara reaktif dalam pikiran kita, nggak sengaja. Karena kita berada di fase lelah. Jangan bilang saya nggak kayak gitu, nggak. Itu muncul secara spontan, tiba-tiba, ya. Jadi kita harus, keluarga itu dinamika suami istri, ya. Nah, sebelum ini saya ingin kemari. Coba cek dong diri sendiri di level mana. Nanya nih, rasa dulu, jangan langsung jawab. Pikir dulu, kalau laki-laki pikir dulu ya. Baru di level mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jujur ya, jujur sama diri sendiri. Saya nggak nanya nih, kali ini nggak nanya. Coba cek. Kalau di level kuning ke sini, kalau kuning ini intervensi tersendiri. Kalau sudah ke merah, please cari psikolog untuk konsultasi. Jangan tunggu. Pilih psikolog yang Anda senangi, yang nyaman. Di mana? Sudah tahu levelnya? Gitu ya. Di mana saya levelnya? Ayo. Atau udah nggak tahu di mana levelnya? Ini bahaya. Kalau nggak ada sama sekali di sini, nggak ada levelnya, itu bahaya. Artinya kita sudah tidak memiliki kemampuan, bukan tidak memiliki, menurunnya kemampuan untuk introspeksi diri. Itu susah kita terima masukan dari pasangan kita.
Apalagi kalau kita dominan dalam pasangan. Gitu. Oke, sudah? Udah ya? Udah tahu? Udah tahu? Mau jumpa psikolog atau enggak? Ya, kalau kira-kira di atas 4, 5 masih aman lah. 6 ke atas ini udah harus jumpa psikolog. 7, 8, 9, apalagi 9, 10. Udahlah, jumpalah teman-teman. Sayangilah diri kita sendiri. Nah, oke, udah ya? Saya ganti ya. Oke, ini dia. Coba kita lakukan yuk sebentar. Bisa kita alihkan fokus ke hati kita. Caranya masing-masing, ada yang dengan nutup mata, ada yang dengan pegang. Tarik nafas, bisa? Ya, rumusnya 4-6. 4 hitungan tarik nafas dengan irama masing-masing, ya. 6 hitungan buang nafas. Teman-teman usahakan pernafasan perut. Jangan pernafasan dada. Pernafasan perut, ya. Bisa? Bisa ya? Nggak perlu saya hitung 1, 2, 3, perlu? Kita sama-sama boleh ya? Oke, yuk kita fokus pada hati kita. Ikuti perasaan kita. Biarkan perasaan kita biarkan mengalir. Mengikuti kebutuhan dari apa yang diinginkan oleh perasaan kita. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar, saya perbaiki dulu. Buang nafasnya bukan melalui hidung, tapi mulutnya bukan didorong. Bukan. Tapi tarik nafas santai, kemudian buka mulutnya. Udaranya akan keluar secara pelan. Kalau kita dorong, pendek nafas kita. Ngap kita. Ya kan? Ngap gitu. Gini nanti kita. Ya. Oke. Tarik nafas dari hidung secara perlahan, biarkan udaranya ngalir. 1, 2, 3, 4. Buang, buka mulutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita latihan 2 kali lagi. Tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3, 4. 1. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. Tarik nafas dari hidung. Oke, buang. Oke, yang keempat, ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, atas segala kesusahan dan kemudahan yang Engkau berikan. Diri ini cukup berharga dan kuat menjalaninya. Gitu ya kalimatnya. Alhamdulillah ya Allah, rasa syukur ya. Alhamdulillah ya Allah, atas segala kesusahan dan anugerah kemudahan yang Engkau berikan. Diri ini mampu menjalaninya dan melewatinya. Oke, sambil bernafas, nafas seperti tadi polanya dihitung sendiri. Ucapkan kalimat itu. Kalau tidak bisa hadir secara perasaan di pikiran, ucapkan secara ringan dengan mulut kita sendiri. Saya ulangi teman-teman, semuanya sambil menarik nafas.